Shalom dan selamat pagi. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama dan bertemu secara online. Sebelum kita memulakan acara kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami muliakan dan kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih karena Tuhan Allah yang sungguh memperhatikan kami dan mempedulikan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat pujian syukur kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, Kau memberkati setiap umat-umat-Mu dimanapun berada. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan, jemaat-Mu di SCB Pun Batu dan gereja-gereja dimanapun berbakti secara online atau face to face Tuhan. Kami serah dalam tangan-Mu. Kira Tuhan berkat dan tangan Tuhan, uluran tangan Tuhan yang menjangkau kami semua Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kami, memimpin kami, menguatkan kami Tuhan, mempersatukan kami dalam satu kasih. Tuhan, acara kami, ibadah kami akan bermula pada saat ini. Sebelum kami memulakan ibadah kami serah dalam tangan-Mu. Kami naikkan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Dimanapun kami berada, dalam stres atau apapun keadaan kami Tuhan, Kau lepaskan kami dari belenggu-belenggu yang mengikatkan kami, agar kami sentiasa ingin mencari wajah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Acara kami pada hari ini, di tempat ini Tuhan, kami serah tangan-Mu setiap pemimpin yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang mempersiapkan mereka Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Kira Tuhan, Engkau yang menjaga melindungi kami Tuhan pada hari ini. Dalam apapun acara kami Tuhan, Engkau yang menduluinya sepenuhnya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami serah dalam tangan-Mu. Dengan acara kami dari mula hingga akhirnya Tuhan, Engkau yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang melindungi, memelihara kami Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau telah berikan pada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Itu doa kami. Amin. Shalom jemaat gereja di mana juga Anda berada pada pagi hari ini. Dan mari kita saat ini masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Kita ingin serukan namanya. Kita ingin katakan Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin.
Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dia nama atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama atas segala nama. Nama di atas segala nama. Haleluya. Kita beri sorak-sorai kepada Tuhan. Kita serukan namanya selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya jemaat. Mari pada saat ini kita ingin datang menyembah Tuhan. Kita ingin katakan bahwa Dialah harapan kita, satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Dialah sumber kekuatan, Dialah sumber kemenangan untuk kita. Haleluya Yesus, Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Engkau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu Tuhan, tebus hidup kami Bapa. Berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau tak pernah gagal Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Amin. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan
Tuhanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, yes Lord, ku aman dalam-Mu. Haleluya Yesus. Jesus, terima kasih Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Lindungilah kami Tuhan selalu. Thank you Lord Jesus. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan bersyukur pada pagi hari ini sempat berkumpul dalam ibadah online di mana saja kita berada. Percaya bahwa kita pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan daripada Injil Markus 14 ayat 22 hingga 25. Injil Markus 14 ayat 22 sehingga 25. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sudah tentunya saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, kita percaya bahwa melalui perjamuan kudus yang kita lakukan ini bukan suatu kebiasaan, tetapi menjadi suatu peringatan yang sangat penting yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang penting kita lakukan adalah melaksanakan perjamuan kudus dan menjadi satu pedoman atau petunjuk, bahkan menjadi satu gaya hidup persekutuan orang-orang yang percaya, atau menjadi petunjuk dalam kehidupan orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Yang seterusnya atau yang kedua, hal yang kedua kita pelajari pentingnya kita melaksanakan perjamuan kudus ini adalah untuk menyatukan, bukan sahaja di kalangan kita sebagai jemaat Tuhan, tetapi menyatukan setiap pribadi kita di dalam Yesus Kristus. Sebab apabila kita melaksanakan ini, melakukan ini, bahwa Tuhan bersama bahkan memberkati kita melalui pengorbanan, melalui kasih-Nya, lewat penderitaan yang Dia derita di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Oleh itu, jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk lebih dekat dan tenang di hadapan Tuhan. Saya mengajak
jemaat Tuhan bersama-sama dengan saya untuk melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita angkat sama-sama roti yang ada di tangan kita. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama mengambil cawan yang ada pada kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Mari kita sama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan kasih Allah yang sudah dinyatakan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa begitu besar pengorbanan anak-Mu di atas kayu salib, sehingga kami sebagai manusia tidak dapat menyamakan diri kami seperti Tuhan, oleh sebab kami adalah manusia yang berdosa. Oleh itu ya Bapa, kami bersyukur karena kami boleh diberikan peluang atau kesempatan untuk melakukan, bahkan memperingati penderitaan Tuhan, kematian Tuhan, kasih Allah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, sebab ada hidup, nafas yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersatu bersama dengan Engkau Tuhan, menikmati pengampunan Tuhan, bahkan penyelamatan yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Terima kasih Bapa, bila doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersama untuk belajar, akan berkumpul di tempat ini, belajar firman Tuhan, berkongsi, dan tema yang saya angkat untuk kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini berbicara tentang gereja memiliki kesaksian yang baik. Gereja memiliki kesaksian yang baik. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga 4. 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga 4. Apa yang telah wujud sejak mulanya, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan yang telah kami sentuh dengan tangan, itulah yang kami beritakan tentang firman yang memberi hidup. Hidup itu telah ditunjukkan. Kami telah melihat dan memberikan kesaksian, serta memberitahumu tentang hidup kekal bersama Bapa yang telah menunjukkan kepada kami. Kami memberitahumu apa yang telah kami lihat dan dengar, supaya kamu juga dapat bersaudara dengan kami. Sesungguhnya kami hidup dalam keakraban dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Kami menulis tentang segala ini kepadamu supaya kebahagiaanmu sempurna. Kita melihat apa yang telah diajarkan firman Tuhan kepada kita adalah berbicara tentang, bahkan mengajar tentang gereja memberitakan firman Tuhan yang hidup. Yang hidup itu adalah Yesus Kristus. Yang kedua adalah Alkitab atau firman Tuhan mengajarkan kita tentang si pemberita firman atau pribadi
yang sudah percaya Tuhan atau harus atau sudah mengalami firman itu terlebih dahulu. Yang ketiga, firman Tuhan atau Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita harus mengalami sendiri perubahan atau pertobatan hidup yang nyata, bukan palsu. Dan yang terakhir adalah firman Tuhan atau Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita harus memiliki kesaksian pribadi atau secara pribadi bahwa firman Tuhan itu hidup karena menebus kita, bahkan mengampuni kita daripada dosa. Bagaimana gereja yang memiliki kesaksian yang baik dalam hidupnya? Sekali lagi, bagaimana gereja yang memiliki kesaksian yang baik dalam hidupnya? Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, bahkan juga yang dikatakan oleh Yohanes. Yang pertama adalah kami telah mendengar atau kami telah dengar sendiri firman Tuhan itu. Ini terdapat di dalam ayat 1e. Apa yang telah wujud sejak mulanya, yang telah kami dengar. Begitu penting kita mendengar firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu selalu datang, bahkan selalu kita dengar, itu berarti Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan itulah Tuhan menciptakan kita satu alat pendengar, namanya telinga. Firman Tuhan itu telah kami dengar, kata Rasul Paulus bersama dengan para rasul yang lain. Karena tentang Allah yang menciptakan segala sesuatu pada mulanya, berarti apa yang telah diciptakan Tuhan, segala sesuatu yang telah diciptakan Tuhan, itu semua wujud karena Tuhanlah sebagai pencipta. Kita melihat bahwa di dalam Kejadian 1 sehingga Kejadian pasal 2, kita melihat di sana bahwa Allah menunjukkan kuasa sebagai pencipta dan berkuasa terhadap segala ciptaannya. Dan yang seterusnya adalah Allah memberkati semua ciptaannya. Hal yang kedua, bagaimana gereja memiliki kesaksian yang baik dalam hidupnya, seperti apa yang telah dikatakan oleh para rasul. Yaitu hal yang kedua, kami telah lihat sendiri. Ini berarti bahwa suatu pengakuan yang konkret, yang mendasari atau berasaskan pengalaman iman sendiri di dalam Yesus Kristus sebagai firman. Ini terdapat di dalam ayat 1e juga. Apa yang telah wujud sejak mulanya, yang telah kami lihat. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita alami, apa yang kita lihat hari ini, itu semuanya ada karena segala sesuatu itu adalah ciptaan Tuhan. Maksud daripada Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu, bahkan telah menunjukkan anaknya yaitu Yesus Kristus tentang kehadirannya kepada dunia ini, bahkan kepada kita atau manusia yang percaya kepadanya untuk membawa kehidupan yang kekal. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 2, berbicara tentang sejak penciptaan Yesus ada bersama-sama pada waktu dunia dan segala isinya diciptakan. Hal yang ketiga, bagaimana gereja yang memiliki kesaksian yang baik dalam hidupnya,
juga apa yang telah dikatakan oleh para rasul, suatu pengakuan yang konkret yang begitu kukuh, teguh sekali, karena kami telah perhatikan sendiri. Ini juga seperti apa yang telah kita baca di dalam poin yang kedua, yaitu di dalam ayat 1e, apa yang telah wujud sejak mulanya yang telah kami lihat. Hal yang ketiga ini adalah menunjukkan apa yang telah kita perhatikan sendiri. Saya percaya kita memiliki kedua belah mata yang Tuhan ciptakan khusus untuk melihat atau memperhati. Dengan begitu jelas, dengan begitu yakin. Ini menunjukkan bahwa tindakan Allah melalui ciptaannya terhadap kita sebagai manusia yang sungguh-sungguh manusia diciptakan oleh Tuhan. Melalui Yesus Kristus kita melihat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus dengan sesuatu yang telah kita alami, kita nikmati ketika ini. Apa yang kita alami, apa yang kita lihat dunia masa kini, itu semua terjadi karena itu pun seperti apa yang dilihat, apa yang diperhatikan oleh para rasul. Melalui Kristus juga Allah menyatakan kasih-Nya, pengorbanannya, pengampunannya, kemenangannya atas dosa-dosa kita. Begitu luar biasa kasih Allah, sehingga Ia menganugerahkan hidup yang kekal, yakni hidup yang kekal itu adalah pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada janji-janji Allah. Janji Allah khusus bagi orang-orang yang percaya. Hal yang keempat, bagaimana gereja yang memiliki kesaksian yang baik dalam hidupnya. Seperti apa yang telah dikatakan oleh para rasul, kami telah pegang atau kami telah rabah sendiri. Ini terdapat di dalam ayat pertama. Apa yang wujud sejak mulanya dan yang telah kami sentuh dengan tangan. Rupa-rupanya bukan saja kita menyaksikan atau menjadi saksi yang baik, bukan saja mendengar, bukan saja melihat, bukan saja memperhati, tetapi harus memegang atau menyentuh dengan diri kita sendiri. Dengan kata lain, suatu keterlibatan secara umum, bahkan secara khusus bagi kita. Ini terjadi bila gereja itu memiliki kesaksian yang baik. Secara rohani juga adalah kita perhatikan menyentuh tentang hal kesatuan, hal kebersamaan, penyatuan di dalam memberitakan Injil atau memberitakan Yesus kepada dunia. Firman itu telah disentuh, kata para rasul, karena kita menerima firman Tuhan itu yang telah dikanonkan atau Alkitab yang ada pada setiap kita. Firman Tuhan itu telah kita sentuh, yaitu apabila kita menerima Yesus Kristus dengan iman yang benar-benar, dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Dia sebagai pemberi hidup. Bahkan Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Allah yang akan tinggal bersama-sama bekerja, bahkan membawa juga menunjukkan kita kepada jalan hidup yang kekal. Sebab mengapa kita diajar oleh firman Tuhan, dan sebab mengapa gereja itu harus memiliki kesaksian yang baik. Kadangkala atau biasanya kita ada perasaan terkejut dan takut
akan terjadi dengan kuasa Kristus. Sehingga terjadi suatu keraguan-raguan yang timbul di dalam hati kita. Mungkin kita berpikir bahwa apakah ini benar-benar kuasa Allah yang harus kita beritakan ataupun sebaliknya. Firman Tuhan yang hidup itu adalah Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya yang tersalib. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 39. Lihat tanganku dan kakiku, sebab setan atau iblis tidak tersalib dan tidak memiliki daging dan tulang seperti aku. Kalau kita melihat konteks dalam cerita ini menceritakan tentang keraguan-raguan, perasaan takut, perasaan terkejut yang telah berlaku kepada murid-murid itu sendiri. Jika kita seperti murid-murid yang terkejut, takut, ragu-ragu, marilah kembali kepada Tuhan. Sebab kita melihat benar-benar, kita menyaksikan benar-benar, kita beriman dengan benar-benar bahwa Yesus adalah firman Tuhan. Dan inilah dasar, inilah asas yang sangat kukuh apabila kesaksian gereja itu menjadi kesaksian yang baik kepada dunia. Demikianlah kesaksian gereja pada masa kini. Dalam dua hal yang sangat berbeda yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, jika gereja tanpa memiliki pengalaman pribadi yang telah menyatu dengan firman yang hidup atau Yesus Kristus, maka kita adalah gereja atau pribadi yang memberitakan Yesus yang hidup. Maka kita adalah pribadi yang akan memberitakan Yesus. Tetapi dalam poin yang pertama ini saudara, jika kita tidak memiliki pengalaman pribadi, maka kehidupan kita adalah sia-sia dan kita sendiri tidak memberitakan Yesus. Yang kedua adalah gereja tanpa memiliki Yesus akan menjadi pemberita Injil dengan kebohongan. Ini menjadi suatu hal yang sangat bahaya. Jika gereja atau pribadi tanpa memiliki Yesus akan menjadi pemberita Injil, itu suatu kebohongan. Maka kita bukanlah pemberita yang benar. Kita bukanlah pemberita yang sejati. Tetapi kita adalah pemberita yang menjadi alat setan atau iblis dalam gereja atau dalam perkumpulan orang-orang percaya. Saya mengajak saudara jemaat Tuhan supaya kita perhatikan. Ada dua hal yang harus kita miliki. Namun perkara yang kedua ini harus kita elakkan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi gereja yang memiliki kesaksian yang baik untuk dunia ini. Karena pengalaman pribadi itu adalah menjadi suatu pengalaman yang membuat kita untuk lebih jauh jika kita melakukannya dengan suatu kebohongan, suatu keraguan. Tetapi jika kita memiliki pengalaman pribadi yang didasarkan menjadi asas dalam pengalaman kita Yesus Kristus, maka kita akan memberitakan Yesus pada dunia. Saya mengajak untuk semua jemaat supaya jadilah pribadi
atau jadilah gereja yang memiliki kesaksian yang baik kepada dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini atau ibadah online pada minggu ini. Kita tunduk bersama, saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas berkat kasih setia Tuhan, kasih karunia Allah yang selalu kami rasa dan nikmati ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kesembuhan, yang memberikan kami semangat untuk terus mengasihi dan percaya Engkau Tuhan. Ampuni kami selama ini Tuhan, dalam segala apapun yang telah kami lakukan, karena kami adalah manusia yang berdosa, yang lemah di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami telah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman itu mendorong, memotivasikan kami Tuhan, bahkan mengajak kami untuk terus menjadi gereja, bahkan pribadi yang benar-benar memiliki kesaksian yang baik, baik itu di lingkungan atau community orang-orang percaya, bahkan di lingkungan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus berkati seluruh jemaat Tuhan dengan apapun yang kami lakukan, segala aktiviti, apa yang harus kami kerjakan Tuhan, kiranya semuanya itu kami lakukan untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar, yang berkesempatan pada hari ini Tuhan. Bahkan dimanapun mereka berada, pasti Tuhan memberkati. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.